Soekarno-Hatta dan Raji Manguedio-Diningrat ke Dalat, Vietnam. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Raji Manguedio-Diningrat dipanggil oleh Jepang ke Dalat, Vietnam, yang saat itu merupakan pusat kekuasaan Jepang di Asia Tenggara. Di sana, mereka bertemu dengan Marsekal Terauchi yang menyampaikan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Teknisnya di PPKI tanggal 18 Agustus. Sebelumnya, BPUPKI telah dibentuk dan berhasil merumuskan dasar negara pada 1 Juni 1945 serta membentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa ini yaitu golongan tua seperti Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, Raji Manguedio-Diningrat. Golongan muda, Sultan Syahrir, Khairul Soleh, Wikana, Darwis, Yusuf Kanto, Latif Hendraningrat, Sukarni, Sayuti Melik, serta Trimurti. Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Raji Manguedio-Diningrat sebagai ketua BPUPKI. Pada tanggal 12 Agustus 45, Jepang kembali menegaskan rencana kemerdekaan Indonesia. Lalu pada 15 Agustus 45, Soekarno dan Hatta kembali ke Indonesia dan mendarat di Kemayoran. Namun, di balik janji tersebut, Jepang sebenarnya sudah sangat lemah karena kalah dalam Perang Dunia II dan berusaha menarik bangsa Indonesia agar tidak memberontak. 2. Menyerahnya Jepang kepada sekutu. Terjadi pada akhir Perang Dunia II karena tekanan besar, terutama setelah pengeboman atom di Hiroshima, Little Boy, dan Nagasaki, Fat Man oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang resmi menyerah tanpa syarat atas keputusan Kaisar Hirohito kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan resmi pada 2 September 1945 di kapal USS Missouri. Selain itu, Uni Soviet juga ikut menyerang Jepang pada 8 Agustus 1945. 3. Berita kekalahan Jepang dan reaksi para pemuda. Jepang menyerah Indonesia milik sekutu, tetapi sekutu belum datang sehingga terjadi vacuum of power. Akhirnya, Indonesia harus segera mengumumkan kemerdekaan. Golongan muda mendatangi golongan tua saat landas, namun golongan tua menolak karena ingin lebih hati-hati dan melalui PPKI. Malamnya, golongan muda mendatangi Soekarno oleh Wikana, Darwis, dan Yusuf Kunto, namun tetap ditolak. Sultan Syahrir adalah tokoh yang pertama mengetahui berita Jepang menyerah dari radio luar negeri. 4. Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini sering disebut sebagai penculikan, meskipun tujuannya adalah untuk mengamankan dan mendesak mereka. Tujuan peristiwa ini yaitu menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Tempat ini dipilih karena dianggap aman berada di bawah pengawasan peta yang dipimpin oleh Yusuf Kanto, serta terdapat persatuan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Yang ikut diculik yaitu Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur, anak Soekarno. Di Rengas Dengklok, Soekarno tetap bersikap hati dan belum menyetujui proklamasi negara. Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah Chiao Ki-song. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo berunding dengan golongan muda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo lalu dibawa ke Rengas Dengklok dan meyakinkan Soekarno. Setelah ada kesepakatan, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. 5. Perumusan naskah proklamasi. Setelah kembali, Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Takeshi Nishimura untuk menanyakan kebenaran menyerahnya Jepang serta rencana proklamasi. Namun, Nishimura tidak mengizinkan. Dilakukan perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan menjamin keamanan, lebih tepatnya di ruang makan. Perumusan dilakukan oleh Soekarno sebagai pencatat, Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai yang mendikte kata-kata. Kalimat atas nama bangsa Indonesia diusulkan oleh Hatta. BM Diah mengambil bekas tulisan naskah yang sudah dibuang oleh Soekarno. Ahmad Subarjo mengusulkan Soekarno dan Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Lalu Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. 6. Pembacaan naskah proklamasi. Awalnya, pembacaan proklamasi direncanakan akan dilaksanakan di lapangan IKADA, yaitu Ikatan Atletik Jakarta. Namun, karena adanya tentara Jepang, lokasi tersebut dianggap tidak aman sehingga dipindahkan ke rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno. Dimulai dari pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan oleh Yusuf Kanto dan Latif serta Trimurti pembawa baki. Lalu diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pidato singkat dari Soekarno. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah lahirnya NKRI sebagai bangsa yang merdeka.